Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes martirmu mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini menguatkan kami, memberi semangat kepada kami untuk dengan gagah berani menjadi saksimu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja semesta memperingati peringatan wajib Santa Agnes, seorang perawan dan martir. Dalam sejarah gereja, Santa Agnes adalah sosok seorang martir yang luar biasa. Santa Agnes wafat sebagai martir pada usia 13 tahun pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Santa Agnes wafat pada tanggal 21 Januari tahun 304 Masehi. Dikisahkan prefek Sempronius berniat menikahkan Agnes dengan anak lelakinya. Karena Agnes menolak, Sempronius menjatuhkan hukuman mati kepada Agnes. Hukum Romawi melarang eksekusi terhadap gadis perawan, maka Agnes pun dengan telanjang bulat diseret untuk dimasukkan ke rumah pelacuran. Saat Agnes dipermalukan di depan umum, mujizat pun terjadi. Di saat Agnes berdoa, rambut kepalanya tumbuh panjang hingga menutupi seluruh tubuhnya. Karena kecantikannya, banyak pria terpikat pada Agnes. Mujizat pun terjadi. Kalau ada pria yang hendak memperkosanya, tiba-tiba pria itu matanya menjadi buta. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, darah kemartiran Agnes tertumpah saat dirinya diseret untuk dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Allah tidak menghendaki kematian Agnes dengan jalan itu. Mujizat pun terjadi karena kayu bakar yang disiapkan untuk memanggang tubuh Agnes tidak bisa disulut api. Kepala pasukan eksekusi pun marah, lalu menghunus pedang secepat kilat memenggal kepala Agnes. Beberapa hari setelah kematian Agnes, seorang gadis bernama Emerensiana mengunjungi makamnya dan berdoa. Karena menolak meninggalkan makam Agnes, gadis itu pun akhirnya tewas dirajam. Tulang belulang Santa Agnes sampai kini tersimpan di gedung gereja Santa Agnese Fuori le Mura di kota Roma. Gereja ini dibangun di atas makam Santa Agnes. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kemartiran tidak lagi sama bentuknya dengan kemartiran di zaman gereja purba. Kemartiran di masa lampau mesti mengorbankan jiwa dan raga yang berakhir dengan kematian. Kemartiran di masa kini tidak lagi dituntut sampai kehilangan nyawa.
Namun demikian intinya tetap sama, yaitu berani membela iman demi Yesus Kristus yang diimaninya. Semangat kemartiran adalah semangat membela iman dengan resiko berhadapan dengan kesulitan, kesakitan, kerugian materi dan non-material hingga bisa berujung kematian. Bentuk kemartiran di masa kini bisa saja dalam bentuk karena mempertahankan imannya, seseorang kehilangan pangkat dan jabatannya. Atau seseorang tidak bisa naik pangkat dan jabatannya karena tidak mau meninggalkan iman Kristianinya. Di masa kini ada begitu banyak orang yang berkorban demi iman Kristiani yang dipegang dan diyakininya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah teladan kemartiran yang tiada tandingannya. Tuhan Yesus karena ketaatannya kepada Allah Bapa mempersembahkan darah dan hidupnya sebagai persembahan terbaik dan tiada tara. Keteladanan Kristus inilah yang diimani dan diikuti oleh Santa Agnes. Ia mempersembahkan keperawanannya kepada Allah yang diimaninya. Santa Agnes telah memberikan diri dan hidupnya secara utuh kepada Allah tanpa takut akan siksaan dan kematian, karena yakin bahwa Allah yang ia cintai sungguh mencintainya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah tantangan besar bagi kita untuk berani menunjukkan sikap kemartiran, berjuang demi iman, bertahan demi iman, berani menanggung resiko apapun kalau iman terancam. Jangan pula kita lemah hanya demi pangkat, jabatan, pekerjaan, iming-iming duniawi, lalu menggadaikan iman. Semoga keteladanan martir Santa Agnes menginspirasi dan menyemangati kita untuk tetap setia pada iman Kristiani. Semoga kita tetap teguh dalam iman akan Yesus Kristus yang rela menjadi manusia, rela menderita, bahkan wafat di kayu salib. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami bila iman kami lemah, tidak kuat berjuang mempertahankan iman. Berilah kami kekuatan seperti Allah menguatkan Santa Agnes, teladan kemartiran. Beri kami keberanian dan kemampuan untuk memberi kesaksian cara hidup yang baik dan benar dan berguna di tengah masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan sumber kekuatan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.